المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالجسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلام على أجمعين أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح التابعين والتابعين من الآمين فقهاء والقرى وفصين وحديثين وسادتي صوفية محققين ثم إلى أرواح جميع أهل البقي أهل البلاء أهل الزنبل أهل الفرد أهل الأقدار ثم جميع أهل بيت من الطالبين ثم إلى جميع مشايخنا في الدين خصوصا منهم الحبيب حسن بهر الحبيب قاسم بن أحمد بهر الحبيب مصطفى بن أحمد بهر سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد السجار سيد محمد بن علوي الملكي الحسني ثم إلى صاحب الحضرة إمام الكتب الحبيب حسين بن عبد الكذا العدروس والجد الحبيب حسين بن محسن العدروس وزرية الحبيب طه بن عبد الله الحبيب شيخ سالم مرهوان ثم إلى ربي روحي ولساني الحبيب محمد بن حسين العدروس أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من الفاتح من الآخرة ثم إلى البلود الحبيب علي محمد الحبشي وتلامذه ثم إلى جميع أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم خصوصا من حضر في هذه الجلسة المباركة في كل ليلة الاثنين ومن دعم في هذا المسجد ومن ساهم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد بن عبد البكر العصفوري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم حديث yang التاسع حكاية يا إخواني أو في حكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi Allahumma ya mu'allimal adam wa ibrahim alma ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Wa fi hikayatin masih mengenai tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hikayatin Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi yang sangat terkemuka di zamannya. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaihi wa kana sababu taubatihi, dan adalah sebab taubatnya. Ya, sebab taubatnya Ibrahim bin Adham, innahu kana yauman, sesungguhnya dia suatu hari minal ayyam kharaja ila sayd, dia itu berburu. Ya, kharaja ila sayd, dia berburu. Naam, fanazala manzilan, maka dia turun di satu tempat. Wa basata sufrah, basata yang sutu, membentangkan, menyebar.
atau juga basata bermakna menggembirakan, menyenangkan, ya, atau menjelaskan. Basatul ilm, ya, basatul ilma, dia sedang menerangkan tentang ilmu, atau memberikan sesuatu. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah inginkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Itu merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Isra, coba antum lihat, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukik wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu, nih, megang gitu. Maksudnya apa? Ya, bakhil ya. Ila 'unukika wala tabsutha kullal basti. Jangan terlalu mengulurkannya, membentangkannya. Maksudnya ada, ya, boros. Fataquda maluman mahsura, karena dengan itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Di hadis setelahnya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yabsutu rizqa, memberikan rezeki, melampangkan rezeki, membentangkan rezeki, liman yasha, kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yaqdir, dan juga tidak memberikannya. Di sini maksudnya menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada hamba-hambanya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, ini cocoknya nih dia miskin aja. Kalau dia miskin, ibadahnya banyak, mainnya ke masjid mulu, mainnya ke majlis taklim mulu. Kalau dikasih kaya, ya udah lupa dah. Ya, udah mainnya nggak ke majlis taklim lagi, mainnya ya ke tempat biliar, tempat bar, ya, tempat konser, Coldplay, ya, udah lupa deh dia. Wah, ini dia cocoknya dikasih kaya, ya. Kalau miskin parah nih dia nih, ya. Kalau miskin bisa dikreditin sama asing, ya, dikit langsung apa? Wah, galau langsung apa? Minum khamr, langsung apa? Langsung ditawarin jadi Nasoro, jadi Yahudi mau. Ini cocoknya jadi apa? Jadi orang kaya, bagus deh, baik, ya, nyumbang maulid, ya, nyumbang duafa, nyumbang aitam, nyumbang fukoro, bantu orang-orang, ya, masakin, tuh. Naam. Jadi lagi wafi hikayatun Ibrahim bin Adham rahmatullah alaihi wa kana sababu taubatih, dan adalah sebab taubatnya dia. Tuh. Semua kita nih, setiap hamba itu berdosa, ya, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa at-tawwab, orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana yawman minal ayyam kharaja ila sayyid fanazala manzilan, tadi turun di satu tempat, manzilan, wa basata sufrah, dan membentangkan sufrah, ya. Sufrah itu meja makan atau alas makan, tahu gak antum? Seperti gimana kemarin tuh kita pakai sufrah tuh makan tuh, ya. Iya, taplak. Kalau di Arab bukan, ya, taplak juga, tapi kayak yang kalau ke Buli tuh ada plastik tuh, nah, itu namanya sufrah kita bilang. Ya, taplak boleh, ya, taplak makan, ya, alas makan tuh sufrah. Ada lagi safrah, tuh beda, ya, antara fathah dengan dhammah. Safrah itu perjalanan, ya, pariwisata. Uridu safrah, aku pengen berpariwisata, atau pengen jalan-jalan, atau pengen apa, tur. Sufrah, safrah. Ada lagi safarah, ya, bi aidis safarah, ya, malaikat yang menulis catatan, itu namanya, ya, safarah. Ya, bi aidis safarah kiramin bararah, yang mulia lagi yang taat, tuh, ya, bi aidis safarah kiramin bararah. Nah, di sini sufrah, ya. Wa basata sufrah, biasa kalau kita di masjid makan itu ada sufrahnya, supaya tidak mengotori masjid, karena nanti makruh jatuhnya. Ada sufrahnya, ya. Baik. Naam, bi aidi
tadi dia membentangkan sufrah. Naam. Liya'kul at-ta'am, untuk dia makan makanan. Fa bainama huwa kadzalik, ya, tatkala dia sedang dalam hal demikian itu, ja'a ghurab, datang apa? Ghurab, burung gagak. Tuh, ja'a ghurab, burung gagak. Ada gharabah itu keanehan, keganjilan. Hadza syai' gharabah, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Ghurab, burung gagak. Fara'a min ba'id dzalikal ghurab, maka dia lihat nih Ibrahim bin Adham dari jauh burung gagak itu. Falamma dana Ibrahim, maka tatkala belum ya, ya'kul ta'am fa bainama huwa kadzalik ja'a ghurab, dia dalam hal itu sedang membentangkan tadi taplak, ya, alas makan untuk dia menjadikan makan, dan dia makan di situ. Fa bainama huwa kadzalik ja'a ghurabun, datang seekor burung gagak. Wa akhadha minas sufra khubzan biminqarihi, dia ngambil daripada sufrah itu khubzan, satu roti, biminqarihi, dengan paruhnya nih, minqar, ya, minqar, minqad ada di makna wahid, ada minqad pakai dal, ya, biminqarihi, tapi sering biminqar dengan ra, ya. Wa tara fil hawa, habis dia ngambil khubuz, ya, satu roti itu, dia langsung terbang kemana? Ya, ke langit, fil hawa. Sya'nunya kayak gitu emang. Kalau dia dikasih, dia nggak bakal terbang. Tapi kalau dia nyolong, dia bakal terbang. Itu seakan-akan udah tahu bahwa sesuatu yang nyolong itu nggak benar. Coba antum lihat deh, kucing kalau antum kasih, dia bakal tenang. Cing, sini cing, ya, Oyen, sini makan. Dia nggak bakal kabur tuh. Tapi kalau ngambil ikan di meja makan, kabur langsung. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia apa? Salah, lagi nyolong gitu. Ya, kucing aja tahu. Yang nggak punya otak, yang nggak punya akal. Naam. Fa khubzan biminqari wa tara fil hawa fata'ajjaba Ibrahim min dzalik. Maka dibuat terkejut Ibrahim dengan hal itu yang disaksikan. Wa raqiba farasahu, dan dia mengendarai kudanya. Faras, ya, faras, kuda. Furs, orang Persia, furs, ya. Wa dhahaba ila khalfit tayr, kemudian dia pergi ila khalfit tayr, di belakang, ya, burung tersebut, ya, khalf, ya, di belakang. Khalaf juga bermakna di punggung, ya. Ada lagi khalaf itu apa? Pengganti, ya, pengganti, suksesor. Ila khalfit tayr hatta sa'idal ghurab ila jabal, sampai burung gagak itu naik ke jabal, ke gunung. Wa ghaba an ain Ibrahim, dan menghilang dari pandangan mata Ibrahim bin Adham. Fa sa'ida Ibrahim aidan al-jabal, karena dia pengen tahu nih kenapa sih burung gagak makan roti saya, terus nggak langsung dimakan, tuh dibawa aja, ya, sampai ke gunung, dikejar sama Ibrahim bin Adham sampai ke gunung, ya, saking pengen tahu. Nanti ada kisah selanjutnya, ada juga Ritalabil ghurab, dia hanya ingin mencari tadi burung gagak. Fara'a min ba'id dzalikal ghurab, maka benar dia udah nyampe ke gunung, ternyata ada burung gagak yang tadi makan daripada, ya, rotinya tuh. Fara'a min ba'id dzalikal ghurab falamma dana Ibrahim, maka tatkala Ibrahim mendekatinya, taral ghurab, terbang tuh burung gagak. Tuh, ya. Tahu dia salah nih, ya. Fara'a Ibrahim rajulan, maka Ibrahim melihat seorang laki-laki masydud, ya, diikat, masdudan bil habl, diikat dengan tali. Masydud, terikat dengan tali. Muttaji'an ala ghafah, dia terbaring ala ghafah, ghafah nih tengkuk nih, ya. Juga ghafah mahawala unuk, yang mana ada di sekitar leher, itu namanya ghafah. Tapi ghafah ini nih tengkuk nih, ya. Falamma ra'a Ibrahim dzalikar rajul, jadi dia hanya dalam keadaan terikat dengan tali, ya, seraya berbaring, ala ghafah berarti, ya, terlentang
di atas gofah, tengkuknya. Falamma ra'a Ibrahim dzalikar rajul ala hadhihi halah, maka tatkala Ibrahim melihat laki-laki ini yang dalam keadaan mengenaskan seperti itu, nazala ala anfarasi, dia turun dari kudanya, wahalla syadadahu, dia lepaskan talinya, tali yang terikat di laki-laki tersebut, wasa'ala an halih, dan menanyakan tentang keadaannya, kenapa kok kayak kamu kayak gini tuh, wa qissatuhu, dan kisahnya kenapa kok sampai kayak gitu. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu berkata, inni kuntu tajiran, sungguhnya aku adalah seorang tajir. Apa tajir? Pedagang, ya. Tajir bukan orang kaya. Kenapa kok tajir itu disebut orang kaya? Karena yang namanya pedagang biasanya lazimnya bawa duit. Tuh, bawa duit. Hatta recehan juga dia pasti punya duit. Hatta pedagang kelontong pasti dia punya duit. Tuh. Orang yang lazimnya punya duit berarti dia orang kaya. Tuh, ya. Jadi makanya dibilangnya tajir. Wah, nanti tajir. Soalnya pedagang pasti mau nggak mau punya duit. Ya, hatta recehan juga, hatta itu modal juga. Ya, karena dia bawa duit. Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita ke mall kagak terima uang cash. Susah banget. Anda pernah ke satu mall di sini nih, Tanjung Barat. Itu mau pakai uang cash kagak bisa, masya Allah. Yang tadinya lapar banget mau makan kagak makan akhirnya di situ. Ya, makanya akhirnya di sini juga. Ya, nggak bisa, harus pakai apa? Kris, ya, QRIS ya. Mohon maaf di sini udah modern. Waduh, iya tahu. Ya. Ini kuntu tajiran, fa akhadhani qutta'ut tariq. Ya, fa akhadhani qutta'ut tariq. Maka aku dibawa oleh kutta itu pembegal, ya, kutta utorik, pembegal. Wa akhadhu maka namai, dan mereka mengambil apa-apa yang ada pada diriku, minal mal, daripada harta. Makanya di antara yang yuskitu, menggugurkan kewajiban seorang mendatangi uzumah. Ya, uzumah itu undangan. Semua undangan itu hukumnya sunnah kecuali walimatul arus, itu wajib. Ya, mengadakannya sunnah, tapi ketika seorang diundang jadi wajib, dia harus datang. Tuh. Setiap undangan mau uzumah, walimah, aqiqah, itu semuanya sunnah. Ya, antum datengin tandanya antum wafa, ya, sama teman antum. Ya. Antum diantaranya juga memberikan haknya seorang muslim. Ketika antum diundang, antum datengin. Itu sunnah semuanya, mau datang kagak nggak apa-apa. Tapi undangan maulid, ya, datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Tapi khusus walimatul arus itu wajib. Ya. Perkara dia mengadakannya sunnah, tapi ketika diundang itu wajib. Dan yang paling kuat seseorang itu kalau walimatul arus, kalau langsung one by one, satu-satu langsung, ente besok anda undang ke acara, ya, kawinan anak anda, tuh langsung tuh, itu yang lebih kuat, ketemu langsung. Kalau undangan malahan dikinayahin, atau SMS itu ya dikinayahin dengan kita minta satu orang itu menyampaikan kepada orang lain, seperti itu mah kurang kuat, ada wasilah di situ. Ya, anda nggak diundang sama fulan, ya. Misalkan walimatul arus, anda nggak diundang sama fulan, masa katanya pernah ketemu sama ente, iya cuman lewat mulut doang, itu padahal lebih kuat daripada undangan. Tapi emang kalau adab beda-beda kan, ya adabnya kita nih, ya pakai omongan juga, pakai undangan juga, itu lebih adab lagi. Tapi sebenarnya kalau langsung ketemu itu lebih kuat, atau langsung bicara lewat telepon itu lebih kuat, SMS juga, ya. Kalau zaman sekarang dibahas lagi tuh, ente ngundang anda lewat SMS, sekarang datangnya doain lewat SMS juga ya. Impas jadi misteri. Kalau yang lainnya sunnah, antum mau undangan apapun itu sunnah. Ya, tahlil undangan sunnah. Wakirah itu ketika selesai membangun
Jangankan selesai membangun, hatta selesai ngecat aja itu juga dinamakan wakirah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini rumah kayaknya udah kelihatan tua nih, harus direnovasi atau minimal dicat dah, ya. Undangan wakirah lah. Kayaknya nanti kagak pindah di sini aja. Nah, ada ngecat doang. Oh iya, apa tasyakuran, ya. Tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'un wa khubdun wa dhillu hadza na'imul ajalu inni kafartullaha rabbi in qultu inni mukillu. Ma'un, air, wa khubzun, ada khubuz tadi, roti, ya. Wa dhillu, naungan, hadza na'imul ajalu. Oh, ini nikmat yang paling, ya, sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Inni kafartullaha rabbi, sungguh aku kufur dengan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. In kuntu inni mukillu, kalau aku mengatakan aku kekurangan. Masya Allah, ya. Baik, jadi kembali lagi, fara'a min ba'id dzalikal ghuraf falamma dana Ibrahim tarul ghuraf fara'a Ibrahim rajulan mashdudan bil habl muttaji'an ala ghafah falamma ra'a Ibrahim dzalikar rajula ala hadhil halati nazala an farasihi wa halla shadadahu wa sa'ala an halihi. Dia menanyakan tentang halnya, wa qissatihi, kisahnya, kenapa kok kamu sampai ada di atas gunung lalu kamu diikat dan halnya kamu berbaring. Faqala rajulu inni kuntu tajiran, aku ini orang tajir. Tuh. Tadi alafus, jangan sampai antum salah paham. Itu kalau walimatul arus itu, ya, yang bisa menggugurkan kalau ada ikhtilat bainar rijal wa nisa, itu langsung gugur, ya, nggak jadi wajib lagi. Antum diundang perkawinan, ya, dan perkawinan situ campur aduk antara laki-laki dengan perempuan, kagak dipisah, itu udah gugur dah, ya. Jatuhnya nggak wajib lagi antum datang. Atau apa, ini yang tadi sebenarnya mau bahas poinnya, kalau misalkan antum jalan menuju situ ada utorik, oh banyak, ya, begal di situ tuh, gimana nih, aneh hadir apa kagak tuh, mendingan jangan tuh, nggak apa-apa, jatuh juga itu. Atau sakit, ya, sakit yang menurut syariat yang mana nggak mampu untuk hadir tuh, itu juga menggugurkan kewajiban. Kalau sakit pusing-pusing doang sih ombang-ambing jiwa, kagak, ya. Aneh galau nih, kenapa? Kreditan macet, ya, salah, misalkan pinjol nanyain mulu. Itu enggak, ya. Nah, terus tadi kalau menurut anda kalau Indonesia udah gugur semua itu, ya, di Indonesia itu gugur semua karena kebanyakan campur, ya, campur. Tapi ada sebagian yang memisahkan, ya, laki-laki khusus buat adet tuh. Adet kan juga terkadang ada apa? Ada nasi kebulinya, ada nasi uduknya, nasi ulangnya, itu juga walimah. Kata Rasulullah SAW, riwayat Ibn Abbas, aulim walau bisyah, walimahlah walaupun dengan satu kambing. Ya, itu ketika akad aja itu, ya, berapa kambing itu, ya, belum sate ayam, sate kambing, sate sapi, sop, dan lain sebagainya. Ya, terkadang kayak gitu, khusus akad laki-laki, ketika pesta perempuan. Nah, maka itu wajib di situ antum, ya. Kalau misalkan ada udzur, ya, itu udzurnya juga udzur syar'i di situ. Naam. Inni kuntu tajiran fa akhadani qata'ut tariq wa akhadu ma kana ma'i minal mal, dan dia mengambil daripada apa-apa yang ada pada diriku dari harta. Naam. Wa qataluni, dan dia qataluni di sini bukan membunuh aku karena halnya dia masih hidup nih, ya. Qataluni, qatala yaqtulu, ya, artinya bisa membunuh, artinya juga bisa menghabiskan, artinya juga bisa membinasakan. Mungkin di sini dia menghabiskan, ya, dia menghabiskan saya, ya. Wasyadduni, dan mengikat aku, watarahuni, dan membuang aku fi hadzal maudi, di tempat ini, wasarali, dan telah berlalu kepadaku sab'atu ayyam, 7 hari, kulla yaumin yaji'ul ghurab. Masya Allah, setiap hari daripada 7 hari itu datang ini burung gagak nih, bil khubus, dengan apa? Dengan roti, dengan kue, wa yajlisu ala sadri, dan dia duduk di atas dadaku. Masya Allah, 7 hari. Wa yaksirul khubza, dan dia memotong
daripada roti itu biminqarihi dengan paruhnya. Antum lihat. Wa yada'uhu fi fami, enggak sampai situ. Ya, dia taruh itu makanan di mulut aku supaya aku langsung bisa makan. Kan dikeikat halnya, enggak bisa. Ya. Masya Allah. Terus wa yad'uhu fi fami wa ma tarakani Allahu ja'ian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan aku dalam keadaan lapar. Wa tilkal ayyam fitilkal ayam, di hari-hari itu, di 7 hari ini, faraqiba Ibrahim farasahu, maka Ibrahim mengendarai kudanya, wa ardafahu, ardafa yurdifu itu sebenarnya adhafa yudifu, ya, ardafahu ay ya arkabahu, boncengin dia kalau bahasa kita nih, boncengin dia, wa ja'a bihi ila mawdi'ihi, dan diantar ke tempat asalnya, mawdi'il ladzi kana nazala fih, ke tempat asalnya dia, ke rumahnya. Dan sebab itulah taba Ibrahim bin Adham, taubat Ibrahim bin Adham, wa raja'a ila Allah taala, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'a thiyabahul fakhirah, ya, dia meletakkan, meninggalkan daripada pakaian-pakaiannya yang fakhirah, yang apa namanya, yang mulia, yang pakaian kebanggaannya. Dia kan seorang tajir, ya, seorang pedagang yang sukses, yang kaya, Ibrahim bin Adham. Wala bisa suf, dan dia memakai suf, ya. Wa a'taqa abidahu, dan dia setelah dia taubat, dia memerdekakan budaknya. Wa augafa izarahu, dan mewakafkan daripada rumah-rumahnya. Wa amlakahu, na'am, wa akhadha biyadihi asa, dan dia membawa asa, tongkat, wa tawajjaha ila Makkah, seraya dia pergi ke kota Mekkah, bila zadin, tanpa ada zat bekal, wala rahilah, tanpa ada kendaraan, wa tawakkal ala Allah, dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, walam yahtam ala zat, dan dia udah enggak apa namanya peduli lagi, udah enggak perhatian lagi dengan yang namanya bekal. Karena segala sesuatu, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya madhumit tajrid udah ini. Nanti kita bahas. Alazat walamnya berkoja'ian, dan dia tidak merasa lapar, ya, karena dia udah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta wasala ilal Ka'bah, sampai dia ke Ka'bah. Tuh. Wa syakarallaha ta'ala, dan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaih, dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala, seraya dia berkata, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, dia mengucapkan daripada lantunan ayat Al-Quran, innallaha, ya, balighu amrih, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguhnya Allah telah, ya, memberikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tuh, ya. Naam, ya. Baik. Jadi ini dia udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisahnya dia juga di riwayat lain, ya, bahwasanya ketika dia kan pedagang nih, pedagang yang tajir. Di kisah lain dikatakan, ya, dia ketika bersama rombongannya ke suatu tempat, ya, di tengah-tengah perjalanan dia lihat ada seekor burung. Ya, ada seekor burung yang sayapnya patah. Tuh. Sayapnya patah, dengan sayap yang patah itu udah nggak mampu lagi dia terbang. Akhirnya dia terjatuh di tempatnya. Maka Ibrahim bin Adham berhenti sejenak dan menyuruh rombongannya untuk apa? Berhenti. Karena dia pemimpin. Pemimpin rombongan, ketua rombongan. Tuh. Lalu ketika nunggu lama, dia pengen tahu nih. Ya, dia pengen tahu ini. Dia bilang, demi Allah aku mau melihat adakah
yang akan menolong dia daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia makan ataupun dia bakal mati gitu aja, karena dia dalam keadaan lemah tuh burung. Wah, subhanallah, setelah nunggu lama ini Ibrahim bin Adham tahu-taunya ada seekor burung yang mana menempelkan paruhnya itu tadi, menempelkan paruhnya ke paruh burung yang sakit itu, dikasih makan tuh. Setelah itu langsung Ibrahim bin Adham berikrar langsung dalam hatinya bahwasanya dia pengen ninggalin yang namanya dagangan, udah nggak mau kerja lagi dah. Kalau dia tahu bahwasanya semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kayak gitu saya tinggalin dagangan nih, saya nggak mau kerja lagi dah, udah saya duduk di rumah aja, saya pengen beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia udah melihat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mensia-siakan daripada makhluknya. Akhirnya kabar tersebut didengar oleh Al-Imam Shibli, salah satu imam sufi juga yang besar, Imam Shibli, dengar apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, bahwasanya dia duduk di rumah aja kagak mau dagang dan lain sebagainya. Akhirnya Imam Shibli berkata, lima tarakta an hadhihi tijarah wa jalasta fi hadzal bait muta'abbidan, kenapa kok kamu tinggalin kerjaan kamu, dagangan kamu, dan kamu duduk aja nih di rumah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim bin Adham menceritakan qassalahu qissatan, yang tadi itu burung tadi yang dia patah sayapnya lalu dia menderita sampai dia terjatuh ke tanah, ternyata ada yang berikan makanan burung juga tuh. Akhirnya tuh kata Imam Shibli mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau malah memilih menjadi burung yang lemah, bukan memilih untuk menjadi burung yang kuat tadi, yang nolong saudaranya sama burung untuk dikasih makan tuh. Kenapa kok kamu malah milih jadi burung yang lemah, padahal Allah sudah memperlihatkan kamu supaya kamu menjadi burung yang apa? Yang kuat, yang memberikan makan kepada burung yang lemah. Nah, karena landasan daripada Imam Shibli, hadisnya Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu al-gawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'min ad-dha'if, dari seorang mukmin yang lemah tuh. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah tuh. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di salah satu muhadarahnya beliau mengatakan, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Al-jawarihu ta'mal, tubuh harus tetap berusaha tanpa menyerah, akan tetapi hati senantiasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah ikhtiar, al-bagi, sisanya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kisah lagi yang mungkin nanti bisa membuat kita lebih untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwasanya rizq min Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika ini kisah antara guru dengan muridnya, masalah rezeki ini, khilaf, perbedaan pendapat antara keduanya tuh. Ini biasa perbedaan pendapat tuh. Jadi suatu ketika Imam Malik di satu majelis ini di pondok, Imam Malik suatu ketika mengatakan bahwasanya yang namanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang datang tanpa sebab tuh. Seorang cukup bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan memberikannya rezeki. Nih, antum perhatiin kata-kata Imam Malik, lakukanlah yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah yang mengurus sisanya tuh. Kita kerjain aja yang jadi bagiannya kita, selanjutnya yang antum inginkan biar Allah yang urus tuh. Itu perkataan Imam Malik. Imam Malik ngomong kayak gitu pasti ada landasannya. Landasannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tuqatih." Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya kamu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu khisaman wa taruhu bitana.
ya, kamu akan diberikan rezeki pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung. Ya, sebagaimana burung dia pergi dalam keadaan lapar. Ketika di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar. Dan ketika pulang dalam keadaan kenyang. Tuh. Yang penting udah lakukan aja yang menjadi bagianmu. Sisanya biar Allah yang ngurus, itu kata Imam Malik. Nah, tapi Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Biasa antara guru sama murid kayak gitu. Kok kayak gini Imam Malik? Ya. Akhirnya tuh dia mengutarakan kepada Imam Malik, ya, wahai guruku, wahai syekh, seandainya seekor burung itu tadi dia nggak keluar dari sangkarnya, mana mungkin dia bisa dapat rezeki, bisa kenyang. Tuh kan, taghdu khisaman ya khimason wa taruhu bitana. Tuh, ketika dia keluar dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Nah, kalau dia kagak keluar dari sangkarnya, mana bisa kenyang? Tuh, Imam Syafi'i kayak gitu, bener gak? Bener juga. Tuh, lalu disampaikan tuh, ya, oleh Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik, bahwasanya rezeki itu dibutuhkan dengan yang namanya ikhtiar, usaha, dan kerja keras. Tuh, nggak datang sendiri wahai Imam. Ya, ini mazhabnya Imam Malik udah tajrid nih. Tuh, ya, nggak datang sendiri. Tuh, jadi antara guru dengan murid bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Kagak. Ya. Kalau bagian kita udah kita kerjain aja bagian kita. Nanti sisanya biar Allah yang urus. Tuh. Nah, akhirnya tuh suatu ketika Imam Syafi'i keluar habis ngajian sama Imam Malik, keluar dari pondoknya, ya, dia pengen apa, ya, pengen jalan-jalan aja. Tahu-taunya nggak jauh dari pondok itu ada yang manen anggur. Tuh, ada yang manen anggur sebanyak-banyaknya tuh anggur panen. Imam Syafi'i ikut metikin tuh anggur. Akhirnya ketika Imam Syafi'i sudah selesai daripada metikin anggur, kan banyak juga yang dia petikin, dikasih seikat daripada anggur. Tuh, ongkosnya tuh, nih buat kamu karena kamu sudah, ya, karena kamu sudah bantuin. Nah, Imam Syafi'i seneng bukan main, bukan karena anggurnya aja, ini mau jadi hujah nanti kepada syekhnya Imam Malik. Nih, bahwasanya yang namanya rezeki apa? Dengan usaha dan ikhtiar. Kalau anak dia mau di pondok, agak bakalan apa? Dapat. Tuh, wah, akhirnya tuh kembali ke Imam Malik. Dia pengen ngungkapin pendapatnya tentang rezeki ini benar. Ya, akhirnya Imam Syafi'i langsung menuju ke pondok. Ya, Imam Malik lagi duduk santai gitu. Ya, lagi santai aja. Ya. Akhirnya tuh sambil naruh anggur tersebut dikasihkan ke Imam Malik. Ya, akhirnya tuh Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, ya seandainya saya nggak keluar nih di pondok doang nih, ya, saya nggak dapat nih. Ya, karena saya bantu manen, dengan itu saya dapat, ya, seikat daripada anggur yang banyak ini, yang enak, yang seger. Tuh, kalau kagak, nggak bakalan ada di tangan saya sekarang. Akhirnya tuh Imam Malik senyum denger itu, ya, senyum aja sambil cicipin. Kan emang buat apa? Makan berdua gitu, ya, sambil cicipin. Enak ya, seger nih anggur nih. Imam Malik mengatakan apa? Sehari ini aneh cuman fokus ngajar di pondok. Sehari ini aneh cuman fokus di pondok. Sebenarnya dalam hati aneh enak kali ya makan anggur seger-seger. Ya salam. Enak kali nih kalau, ya, selesai daripada aneh ngajar makan anggur yang seger-seger tuh. Aneh cuman pengen kayak gitu doang. Tau-taunya ente yang datang. Sambil dicicipin, enak juga. Akhirnya itu apa? Ini aneh cukup tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sisanya Allah yang ngurus, ente yang bawain wasilahnya itu. Ya, padahal ane cuman apa? Ane cuman fokus sama ngajar ane, ente yang bawain. Wah, akhirnya dua-duanya tersenyum. Yang satu benar, yang satu lagi benar dua-duanya. Ya, itu, ya, memahami satu hadis, ya, dengan pandangan yang berbeda. Tuh, ya, tawa bareng-bareng. Nah, ini Imam Syafi'i dan Imam Malik mengajarkan kita perbedaan, ya, dan juga bagaimana menyikapi daripada perbedaan tersebut. Kedua-duanya nggak saling nyalahin, tuh, ya, membenarkan pendapatnya sendiri, tapi benar dua-duanya, ya. Nah, jadi kalau Islam kayak gitu enak, ya, mempersempit daripada, ya, perbedaan. Yang besar kecilin, yang kecil abisin udah,
Jangan malah yang kecil dibesar-besarin, kagak ketemu-temu udah. Ya, yang penting ya, agama ente Islam, Tuhan ente Allah, ya, dan Nabi kamu Muhammad. Ya, kitab kamu Al-Qur'an, sudah khalas. Kita sini bersaudara. Adapun masalah ya furu itu ya perbedaan biasa, dari zaman dulu udah ada perbedaan. Ya, yang penting masalah usul jangan. Ya, masalah usul jangan. Apa contoh masalah usul? Sholat isya misalkan 2 rakaat, ya, atau sholat subuh 1 rakaat, atau sholat maghrib ya dijamak, dikosor jadi 2,5 rakaat atau 1,5. Ya. Enggak, itu masalah usul, kagak boleh masalah usul. Misalkan mengatakan bahwasanya puasa Ramadan kagak wajib, nggak boleh, itu masalah usul soalnya. Wahakadha. Ini perbedaan biasa kayak gini. Ya sama-sama Imam Syafi'i memandang bahwasanya dengan ikhtiar dan usaha, Imam Malik ya udah lakukan aja porsinya ente deh. Ente kerjain, kalau ente yang ente sukai ya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting jangan lupa senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من يا رسول الله سلام عليك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.